Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Tema kita kali ini yaitu diet plan full day of eating. Buat yang pengen pangkas lemak sekaligus bikin body bagus dengan cara yang enak dan mengenyangkan. Yap, seperti biasa berawal dari matahari belum kelihatan batang hidungnya, kita awali dengan kardio. Tapi sebelum kita memulai, kita bikin dulu secangkir semangat. Buat kalian yang masih pada ngantuk kalau mau kardio pagi. Kopi plus susu tanpa gula. Sengaja gua kasih susu biar ada temennya di lambung. Kalau lambung kalian masih nggak sanggup juga, sebaiknya ngemil buah pisang atau cemilan lain di bawah 100 kalori. Dan 30 menit setelah meminum secangkir semangat, langsung kita kardio. Siapkan perlengkapan sebelum perang kayak sepatu yang sesuai dan nyaman. Jangan lupa air minum kalian biar nggak dehidrasi. Terus bawa earphone juga biar nggak boring kardionya. Buat kalian yang punya alat kardio di rumah bisa dipakai. Kalau gym di tempat kalian udah buka, langsung cus ke gym. Atau males ke gym, bisa outdoor. Jogging santai sambil lihat pemandangan, gak perlu lama-lama, cukup 30-1 jam lah. Setelah selesai kardio, 1 jam berikutnya gua siapin sarapan pengisi energi yang hilang dengan banana oat whey. Kasih air hangat dan aduk-aduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata dan gak panas lagi, barulah kalian tuang 1 scoop whey protein dan aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan kalau semuanya sudah rata, di sini gua pakai pelengkap pisang ya. Kalau kalian pengen buah-buah yang lainnya silahkan, tapi gua lebih suka pisang karena ngebantu banget naikin energi di awal aktivitas kita. Dan banana oat whey siap disajikan. Beneran enak banget di sini. Gua pakai whey yang rasa coklat ya. Kalau kalian pengen rasa atau jenis yang lain silahkan. Kalau nggak ada whey protein, ya bisa diganti dengan susu rendah lemak ya. Cuman ya proteinnya jadi berkurang. Oke lanjut. Untuk menu makanan siang kita kali ini adalah chicken grill stick. Gua di sini pakai dada ayam tanpa kulit dan tulang ya. Dan potong filet dada ayam biar nggak ketebelan. Kalau tebel biasanya dalamnya lambat masak ya. Dan juga marinasi dengan bumbu halus. Di sini bumbunya udah gua blender. Lumuri keseluruhan daging ayam sampai merata. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar ya lebih meresap aja bumbunya. Dan taruh di kulkas kurang lebih selama 1 jam. Jangan di freezer ya. Di sini gua mau bikin saus spesialnya ya, dengan perpaduan antara bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Cincang halus ya, tapi ya jangan juga terlalu halus. Jadi ya nggak perlu di blender juga sih ya. Cukup pakai pisau aja. Biar teksturnya sausnya nanti itu lebih menggoda buat dicocol. Jangan lupakan sayuran juga ya, buat nambahin vitamin dan seratnya juga. Di sini gua pakai sayur kubis, motongnya nggak usah kecil-kecil ya, cukup buang batang kerasnya aja. Dan gua juga pakai pakcoy, cukup bagian bawahnya aja dipotong ya, batangnya jangan ikut dibuang ya. Kalau nggak ada pakcoy bisa pakai sawi atau sayur hijau yang lainnya. Dan beberapa buncis juga di sini ya. Ini sayur favorit gua karena lebih enak buat dicocol. Saatnya memasak ayam yang udah kita marinasi tadi. Di sini gua pakai teflon anti lengket. Ya walaupun ada lengket-lengketnya juga sih bumbunya. Masak pakai api sedang ya. Kalau apinya kebesaran ntar cepet gosong. Kalau kekecilan ya lama nunggu masaknya. Makanya di sini gua potong filet lagi ya biar ayamnya itu cepet matang. Dan jangan lupa dibolak-balik sampai betul-betul matang. Tapi ya jangan juga sampai gosong. Saatnya memasak saus cocolnya nih. Opsional aja gua pakai margarin. Kalau kalian gak suka bisa di skip. Terus tumis bumbu yang udah kita cincang-cincang tadi. Dan aduk-aduk tunggu sampai betul-betul wangi aroma bumbunya ya. Terus aduk-aduk karena gua cuma pakai sedikit margarin di sini. Takutnya cepet gosong. Dan kalau udah tinggal campurin air ya. Terus aduk-aduk lagi biar bumbunya tadi nggak nempel di teflon. Oke, sebagai tambahannya di sini gue pakai saus tomat ya. Terserah sih kalau kalian mau pakai merek apa. Dan jangan lupa diratakan lagi sampai betul-betul tercampur dengan bumbunya. Terus gue juga pakai sedikit kecap manis di sini. Opsional aja sih. Kalau kalian nggak suka bisa di skip. Tapi di sini gue pakai sedikit aja kok biar rasanya lebih nikmat. Kasih lada bubuk dan ratakan lagi.
Terus kasih juga di sini gua pakai jahe bubuk ya. Sedikit aja ya, karena kita bikin saus cocolnya cuma 1 kali konsumsi. Dan potong ayam yang udah kita masak pakai teflon tadi. Bisa kita lihat ya, matangnya itu merata sampai ke dalam dan gak gosong juga. Dan kita potong-potong ya biar gampang ntar makannya. Saatnya merebus sayur-sayuran. Ingat, pastikan airnya udah mendidih dulu ya, baru dimasukkan sayurannya. Karena kita di sini nggak perlu lama-lama ngerebus sayurnya. Takut kandungan vitamin dan serat di dalamnya itu pada ikut hilang. Ya 2 menit cukup lah ya. Jangan sampai warna sayur hijaunya itu berubah jadi gelap. Itu tandanya kalian masak terlalu lama. Dan tara, ini dia chicken grill steak. Oh ya, di sini gua pakai karbonnya dari jagung rebus ya. Mau pakai nasi ya silakan. Jagung rebusnya tinggal dihilangkan. Tapi porsi nasinya sesuai dengan 1 kepalan tangan kalian ya. Dan di sini sengaja gua nggak lumurin sausnya ke daging ayamnya kayak steak-steak biasanya itu ya. Karena biar enak aja ya mencocol sayurannya juga. Kalau kita lihat tekstur ayamnya itu lembut dan matangnya juga merata. Nggak ada warna merah-merah di dagingnya. Dan rasanya pun enak banget ya. Apalagi sambil dicocol sama sausnya. Luar biasa mantapnya. Kok nggak dikasih garam bang? Ya karena dari saus tomat dan kecapnya tadi sebenarnya udah ada kandungan natriumnya di dalamnya. Jadi nggak perlu lagi lah ya. Tapi kalau kalian mau kasih garam atau penyedap rasa ya silahkan. Itu sah-sah aja. Asal jangan berlebihan. Malah lebih nikmat lagi ya. Tapi ya kalau gue ya emang nggak suka terlalu asin ya. Saatnya menikmati. Next, 30 menit setelah makan kita ngemil lagi ya. Tapi cemilannya di sini buah. Ada nanas dan timun. Kenapa gua timbang nanasnya? Ya sebenarnya nanas itu punya segudang manfaat buat tubuh. Tapi asal kalian tahu ya, nanas juga punya karbo yang tinggi. Makanya gua takar di sini biar gampang trackingnya. Kalau timunnya ya terserah kalian mau ditambahin lagi atau enggak. Intinya di sini 300 gram dari keseluruhan itu udah bikin lambung kalian tuh terasa penuh dan ngebantu juga buat ngemenuhin kebutuhan vitamin dan serat ya harian kita ya. Kebetulan nanas yang gua makan ini agak asem ya. Pas direkam ya nahan banget tuh asemnya. Tapi kalau kalian suka nanas yang manis ya nggak masalah. Padahal gua udah milih yang kuning ya, tapi tetap asem. Mungkin beda varian nanasnya lagi ya. Setelah ngemil, saatnya tidur siang. 30-45 menit sebenarnya udah cukup tidur siang. Dan saatnya kita prepare buat makan sore. Tofu chicken soup. Di sini gua nggak mewajibin kalian mau makan sore atau makan malam. Karena gua di sini ngejimnya malam, so gua perlu makan makanan sore dulu. Tapi nggak makan malam lagi. Tapi kalau kalian ngejimnya sore, bisa siapin menu ini buat makan malam kalian. Di sini ada berbagai macam bumbunya ya, baik itu bumbu kasar maupun bumbu halus. Tapi kalau kalian orangnya ribet soal bumbu sop, tenang, ada bumbu sop yang udah siap pakai kok, baik yang sasetan maupun yang udah diracik oleh kang sayur di pasaran. Kita marinasi dulu ya ayamnya pakai jeruk nipis sama garam. Terus aduk-aduk rata. Dan jangan lupa juga tahu spesial yang udah kalian potong-potong dadu. Kalau kalian nggak suka tahu, ya silahkan di skip. Tapi gua perlu banget di sini buat nambahin kadar proteinnya ya. Rebus ayam sampai betul-betul matang, tapi jangan kelamaan juga ya. Masukin bumbu-bumbu kasar dan juga bumbu-bumbu halus yang udah kita mix tadi. Biarkan bumbu-bumbunya meresap ke ayam sambil jangan lupa diaduk-aduk juga ya. Kalau sudah betul-betul meresap, nah kita masukkan potongan wortel. Dan bisa kalian aduk-aduk lagi. Sambil dilihat ya ayamnya. Terus masukkan daun bawang dan juga daun sopnya yang udah kita potong-potong tadi ya. Dan jangan lupa diaduk-aduk lagi sampai rata. Dan terakhir masukkan tahu secara perlahan. Dan jangan lupa diaduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur semuanya, matikan api dan hidangkan di mangkuk beserta kuahnya ya. Dan jangan lupa juga tambahkan 2 butir telur beserta kuningnya yang udah kita rebus secara terpisah. Dan ini dia sup ayam tahunya sudah jadi. Aroma bumbunya gue suka banget. Bisa kalian konsumsi pas anget-angetnya ya. Dan di sini rasanya itu nggak terlalu asin ya.
karena gua juga ya pakai sedikit garam. Tapi ya buat kalian yang pengen nambahin penyedap rasa ya sebenarnya silahkan aja sih. Kaldu ayam atau kaldu jamur ya lebih nikmat ya. Tapi menurut gua di sini gua udah menikmatin banget rasa dari ayamnya. Dan waktunya kita nge-gym. Sebelum berangkat ke gym 30 menit sebelumnya gua udah konsumsi kopi hitam tanpa gula dan tanpa susu ya. Ya kebetulan gua lupa nge-recordnya aja sih. Dan setelah kenyang sama besi-besi tadi, saatnya kita manjain otot dengan satu scoop whey protein. Di sini gue pakainya Hydro Whey ya, karena lagi hokinya aja sih. Tapi pas lagi kere mau ndak mau ya beli protein yang murah. Dan 1 jam sebelum tidur gue ngemil dulu nih. Snack malamnya gue pakai semangka sama timun. Karena kalori semangka dan timunnya rendah, tapi tinggi serat. Bagus buat pencernaan biar besok BAB-nya lancar. Tapi jangan berlebihan juga ya, karena semangka juga punya kandungan gula yang tinggi juga. Dan menurut gue ini bikin kenyang kok. Dan ampuh banget buat kalian yang sering kebangun dan juga kelaparan di tengah malam. Seger ya dilihatnya ya. Bisa kalian coba deh ya. Apalagi kalau semangkanya nih lagi dingin-dinginnya nih, habis keluar dari kulkas. Makin seger lagi tuh ya. Dan waktunya tidur. Sedikit catatan di sini. Gua tracking nutrisinya pakai situs Calorie King dan Fat Secret ya. Di sini acuan gua nutrisinya yang sebelum dimasak. Jadi kemungkinan ada perubahan nutrisi saat setelah dimakan. Dan ini nggak tiap hari gua lakuin ya. Karena ya kadang kalau lagi kere ya nggak kebeli juga dada ayam. Penggantinya bisa pakai tahu tempe dan ikan yang murah-murah di pasaran. Tinggal pinter-pinter kalian aja sih kasih alternatif. Karena poin utamanya adalah asupan protein dan kalori yang terjaga. Dan di sini kebutuhan kalori gua ada di angka 2400. So, masih aman untuk badan gua dan resep ini bisa dilakukan untuk cewek maupun cowok, baik yang pengen nurunin BB atau naikin massa otot. Tinggal kalian sesuaikan dan timbang bahannya tadi ya. Dan di sini proteinnya tuh 200-an lebih loh ya. So, udah memenuhi kebutuhan protein buat yang pengen ngebentuk badannya lebih bagus. Proteinnya kegedean, kalorinya ketinggian, tinggal kalian kurangin timbangan bahan mentahnya. Simple kan? Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.